Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anuris Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review artikel mengenai metode dietary history. Metode diet history memiliki peranan penting dalam gizi masyarakat. Metode ini digunakan untuk menilai kecukupan gizi dasar program kesehatan, penelitian epidemiologi, hingga kebijakan pangan. Diet history menggali pola makan dalam jangka waktu lama, bisa bulanan hingga tahunan. Kelebihannya, metode ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai variasi harian, musiman, dan juga cara pengolahan makanan. Namun ada keterbatasannya, yaitu adanya potensi bias ingatan, durasi wawancara yang cukup lama, serta kebutuhan instrumen yang sesuai dengan budaya masyarakat. Beberapa instrumen yang berkembang antara lain MDHQ, DHQ, dan DHQ3 yang telah digunakan pada survei populasi penelitian epidemiologi maupun kelompok rentan. Pada bagian ini ditampilkan tabel perbandingan metode penilaian konsumsi pangan dengan diet history. Perbandingan ini mencakup berbagai aspek seperti instrumen atau metode yang digunakan, tujuan penelitian, sampel penelitian, dan juga repetisi atau waktu penelitian. Metode diet history digunakan dalam jangka panjang sehingga cocok untuk penelitian epidemiologi maupun survei besar. Sasaran utama adalah populasi umum maupun kelompok tertentu yang perlu dievaluasi pola makannya dalam periode yang lama. Untuk langkah pelaksanaan, metode ini mencakup wawancara mendalam, pengisian kuesioner, hingga pencatatan pola makan harian, mingguan, dan juga musiman. Proses ini membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan dengan metode lainnya. Setelah semua langkah-langkah dilakukan, kemudian akan memperoleh data. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian diolah menjadi informasi konsumsi rata-rata, baik dalam bentuk energi, zat gizi, maupun pola makan. Hasilnya dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau distribusi asupan populasi. Melalui metode ini, kita bisa menghubungkan antara pola makan jangka panjang dengan status gizi seseorang maupun kelompok. Misalnya, apakah pola makan tertentu berhubungan dengan resiko penyakit kronis atau masalah gizi lainnya. Di hasil analisis yang dilakukan, terdapat rata-rata kekuatan utama dari metode ini, yakni kemampuannya menangkap variasi jangka panjang, baik untuk harian maupun musiman. Namun, terdapat juga beberapa keterbatasan, yakni adanya potensi bias ingatan dan juga lamanya waktu untuk wawancara. Oleh karena itu, direkomendasikan agar metode ini digunakan pada penelitian populasi dan juga dilengkapi dengan metode lain bila digunakan untuk penilaian individu. Dalam metode ini, potensi bias juga sangat sering muncul, yakni seperti kesalahan ingatan responden dan juga perbedaan interpretasi data. Untuk menguranginya, instrumen harus disesuaikan dengan budaya lokal, pewawancara juga dilatih dengan baik, serta penggunaan alat bantu visual bisa dipertimbangkan. Dari hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode diet history bermanfaat untuk penelitian epidemiologi dan juga survei populasi karena mampu menggambarkan pola makan jangka panjang. Variasi instrumennya juga membantu menangkap pola makan musiman. Namun, karena keterbatasan berupa waktu wawancara yang cukup panjang dan juga ada beberapa potensi bias, metode ini jadi kurang tepat jika digunakan untuk sendiri yang menilai status gizi individu. Jadi, saran yang bisa saya berikan adalah menggunakan metode ini terutama untuk survei populasi dan penelitian epidemiologi. Jadi, untuk yang individu bisa menggunakan dengan metode lain seperti 24 hours recall atau food record. Lalu, yang saran kedua adalah menyesuaikan instrumen dengan budaya dan juga kebiasaan makan masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan instrumen yang lebih ringkas dan juga ramah agar pengguna ini lebih efisien. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang diambil dari berbagai jurnal internasional yang membahas metode penilaian konsumsi pangan dan validasi instrumen diet history. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.